Apply itu Juni, dipanggil interview Juli, dapat result Agustus. Ya Allah, 2 bulan secepat itu. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Kali ini kita mau ngobrol sama anak student PhD calon doktor. Amin. Yang kuliah di Oxford. Sebentar nih, lihat dong itu backgroundnya Radcliffe. Tuh, Noni, tadi kita jalan-jalan ke sana, kita foto dari luar. Okay. Nah, sekarang kita dekat dari sini, lebih dekat. Kita balikin ya sayang, sebentar. Nah, ini mau ke mana kita? Wow, ini so close. Yes, Ya Allah, Masya Allah. Lah, tadi kita duduk di sana, sekarang kita ada di sini. Dan tidak semua orang bisa dapat akses di sini dong. Oke deh, kita mau duduk di mana nih sambil ngobrol-ngobrol? Di sini bisa atau di sana? Kesana yuk, yuk kita maju yuk. Nah, ini dia. Oke. Nah, cakep banget kan view-nya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Neng kalau ngobrol di situ tapi backgroundnya kurang cakep. Berdiri aja kita nyender yuk. Boleh. Oke. Hah, capek yang Neng hari ini? Lumayan. Oke, mendingan kita balikin aja ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani, masih di Oxford. Jadi tadi saya udah ada kegiatan lah kami. Nah, ini salah satunya adalah panitianya, juga student di sini. Boleh tahu namanya siapa, Neng? Nama panggilannya Noni, nama lengkapnya Asri Oktaviani Indraswari. Nah, tuh panjang kan? Yeah. Asal dari mana? Asal dari Jakarta. Oke, di sini studi apa nih, Neng? Studi ambil PhD di bidang Earth Science atau geologi batu lah, belajar batu. Oh, nanti jadinya dokter batu. Betul. Nih, ngomong-ngomong di sini kuliah dari scholarship atau biaya yayasan ayah ibu? Alhamdulillah dapat scholarship. Oke, scholarship dari mana nih? Dari namanya Jardine Scholarship. Apa tuh? Dia Jardine sendiri tuh kayak perusahaan konglomerasi base-nya di Hong Kong untuk biayain anak-anak dari Southeast Asia, Hong Kong, Taiwan, dan China untuk belajar di Oxbridge aja, Oxford dan Cambridge. Oh, Oxbridge ya. Nah, tapi sebelumnya di Indonesia kuliahnya apa SMA Plus yang ada Oxbridge di, Yes, ada kan? Yes. Nah, aku kuliah SMA di negeri di Jakarta, S1 di ITB, S2 di Perancis, baru S3 di sini. oh oke. Sama tuh Pak kameramen juga orang ITB. Nah, beasiswa ini saya baru dengar karena biasanya yang dapat beasiswa di sini atau scholarship itu biasanya LPDP atau Dikti atau Chevening. Yes. Chevening mah Pisang. Chevening. Oke, sorry. Nah, ini bisa dapat informasi ada yang namanya beasiswa itu dari mana? Oke. Jadi dari teman sih. Jadi memang Jardine ini agak kurang terkenal di kalangan pencari beasiswa. Tapi teman kebetulan udah ada yang teman SMA udah ada yang dapat Jardine tahun sebelumnya, ambil medical science. Jadi kita ketemu aja di Indonesia lagi kumpul-kumpul, terus sekarang di Oxford, iya apa beasiswanya Jardine. Terus dari situ baru gimana cara daftarnya gitu, nanya-nanya. Semudah itu? Yes. Dan seleksinya juga semudah dan secepat itu? Yes. Sebenarnya jadi di Jardine itu nanti ada jalur ITB UGM, jadi kayak ada spesialis. Jadi alhamdulillah dapat privilege. Yes, karena aku alumni ITB bisa langsung apply jalur ITB. Seleksi pertama seleksi dari ITB, kemudian langsung seleksi dari Jardine. Oke. Jadi kalau ngomongin soal persaingan tidak begitu ketat. Ketat juga sih, tapi mungkin nggak seketat kalau dibandingin sama LPDP ya, kayak gitu-gitu mungkin lebih karena yang tahu sedikit kebanyakan, jadi pool kompetitornya lebih kecil, jadi lebih. Nah, ini kalau diekspos gini kan jadi makanya gimana jadi terkenal. Ya nggak apa-apa, jadi kualitas yang ini jadi makin bagus. Iya, dan memberikan chance kepada yang mau ngambil beasiswa, kalau mentok di sini, cobalah yang ini. Betul. Oh, oke. Nah, ini semua seleksinya ini tadi kan perusahaan Hong Kong base, yes. Base, tapi di Jakarta dong kalau untuk apply ini office. Yes, aku kemarin interview di Mandarin Oriental, salah satu hotel punyanya Jardine juga. Jadi submit dokumen terus langsung interview, terus that's it, selesai. Berapa bulan proses mulai dari tahu sampai apply, tes ini dan tes itu? Apply itu Juni, dipanggil interview Juli, dapat result Agustus. Ya Allah, 2 bulan secepat itu. Nice. Gimana rasanya kuliah di Oxford?
excited karena ketemu orang yang ada di sini pasti juga orang yang udah expert di bidangnya, apalagi di bidang geologi ya, di bidang aku ketemu profesor-profesor yang udah aku cuma baca namanya doang tiba-tiba kayak ketemu langsung gitu, jadi seneng banget. Terus tapi at the same time juga agak beban karena ya dari namanya aja Oxford University gitu, pasti orang mikirnya wah gitu, wah Noni pinter banget pasti gitu kan, langsung kayak wah Ya iya gitu. dong lah. Ya tapi maksudnya sebenarnya biasa aja kayak I do what I can, ya tapi ya sih bersyukur aja sih ininya dapat kesempatan yang nggak semua orang mungkin ngerasain, dan ya mengambil I do what I can do best, kayak udah pokoknya kasih yang terbaik, udah di sini nggak boleh sia-siain gitu sih. Nah, jadi kalau tantangan kuliah mah nyantai-nyantai aja atau stressful? Stressful dalam artian karena lockdown kali ya, jadi Nggak ada refreshing? nggak ada refreshing, mau refreshing bingung. Mana Terus ya gitu. ketemu apalagi baru datang anak baru, aku nggak kenal siapa-siapa, terus kayak di lab juga sendirian, Nggak ada vibe-nya aku. nggak ada vibe-nya. Kok nggak berasa kuliah ya? Betul. Kok di kamar aja gitu ya? Yes. Tapi kan itu udah lewat. Nah, sekarang Ya, udah alhamdulillah. mulai tatap muka. Ke lab ketemu orang lebih banyak. Yes. Tapi ke lab masih maskeran atau ruangan? Ada protokolnya maksimal 3 orang satu lab. Kalau sendirian buka masker nggak apa-apa, tapi kalau ada orang lain kalau bisa tetap dipakai. Nah, kalau Oxford itu identik makan di dining hall. Tadi kan kita sebelum ke toilet itu ada orang-orang pakai apron, kayaknya dia mau serve, ada acara apa, makan di dining hall gitu ya. Punya gaun dong. Punya. Jadi begitu masuk itu salah satunya harus punya gaun. Betul. Oke, untuk diketahui pemirsa channel YouTube Rosi Meli, rasanya aku udah pernah ngupload dan nanti saya kasih linknya ya di slide. Jadi ada baju formal, pakai gaun hitam khusus untuk kalau dining, kalau makan malam. Itu dipakai kapan sih sebenarnya? Cuma tiga kali pas matriculation itu penerimaan mahasiswa baru, kemudian tadi formals itu dulu kalau nggak ada covid Ada sebenarnya, event apa? rutin aja dibuka formals di college masing-masing atau di college lain, kita juga bisa datang as guest, jadi sebulan sekali gitu, jadi agak sering. Kemudian sama graduation. Oke. Kan S2 di Prancis, S3 di sini. Apa perbedaannya Prancis dan di sini? Lebih klasik kah karena bangunannya atau gimana? Sama aja. Beda sih. Beda. Ya, di Bedanya sini jelas. Tadi bangunan itu mempengaruhi banget. Mempengaruhi ternyata, iya. moodnya, kesannya back Betul. to masa kerajaan. Yes, kalau kayak mikir, ya ampun dulu di sini tuh orang dari 1400-an udah menuntut ilmu. Saya apa ya, merinding gitu kayak wah gitu, kayak Panjang ilmu banget sejarahnya iya, gitu, ilmu tuh seperti berkembang di sini. Iya. Jadi kayak spirit apa ya? Saintis dulunya tuh dapat banget gitu. Pas Vibe-nya vibe-nya dapat. dapet Jadi banget. apa seperti kota pelajar di Inggris itu bener-bener ya nuansanya ya. Yes. Jadi si building itu memberikan aura, oh aku harus menjadi seorang di sini. Yes. Dan kayak ini gitu. kurang lebih Redcliffe apa sih bangunan apa Neng? Dia library tante. Library tapi sekarang tutup. I think ada orang bisa masuk ke dalam. Aku Oke. juga kadang-kadang kalau lagi bosan kerja di lab, kerja di sini. Oke. Iya. Dan itu yang bedanya kuliah zaman dahulu orang-orang spend time di library itu kayaknya lebih lama ya. Yes. Betah berlama-lama di library seperti itu coba. Oke. Kayak, Sekilas tentang Oxford apa nih? Oxford itu memiliki 38 college betul? Betul. 38 pas? 38, 39 kayaknya. Oke, Aku ya. nggak hafal. Ya, jadi oh ya di mana salah satunya di college yang mana? Aku ini Exeter. Exeter. Yes. Padahal Exeter nama kota. Di Exeter Ya, ada kota Exeter, Oke. betul. Jadi dari untuk pemirsa channel YouTube Rusmini, saya ulas bentar ya. Yes. Ini bakal panjang ya. Jadi Oxford University itu sebenarnya dibagi lagi per beberapa college. Di antaranya ada Exeter, Betul. Jesus College, terus King nggak ada di sini. Oke. Cambridge adanya. Cambridge. Oke. Itu All Souls College di seberang. Nah, pembagian college itu berdasarkan apa sih? Atau geologi pasti di Exeter? Enggak juga. Enggak. Nah, tiap jurusan nanti dia punya opsi. Bagi lagi. Iya. Kebayang dong banyaknya dalam setiap tahun yang kuliah di sini. Banyak banget, apalagi jurusannya juga banyak banget. Iya, jadi yang di Exeter College terbagi dalam beberapa jurusan. Betul. Dari 38 terbagi-bagi lagi. Jadi wah, banyak orang pintar yang dihasilkan di kota ini. Betul. Dan anyway, sebenarnya obrolan kita nggak tahu ada isinya apa enggak. Yang penting ini cuma berbagi cerita aja sama Noni karena spontan, ada kamera, ada mikrofon, ada Noni. Ya udah deh, kita obrolin tentang ini. Intinya apa yang mau di closing dari cerita kita? Apa ya? Intinya mau yang mau studi di sini mungkin ada tips untuk mengejar beasiswa. Agak berat kalau itu. Agak berat sih. Iya. Tapi research mungkin, karena banyak banget orang yang chat aku nanya-nanya
pada akhirnya ya do your own research. Maksudnya tentang scholarship ya, tentang apa itu tadi kayak college, kayak Oxford itu bagi dari college itu kan new information ya. Nah itu nggak semua orang mau belajar tentang itu, padahal kayak kalau kita mau nyari scholarship atau mau masuk sekolah ya mau nggak mau kita harus cari tahu sekolahnya apa, beasiswa ada apa aja, cara-caranya seperti apa. Nah kalau memang ada pertanyaan yang nggak kita cari nggak ketemu, baru mungkin cari info, ke nanya ke orang-orang yang udah di sini gitu sih. Ya. Ya, mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya Neng ya. Iya Ada betul. lah ya. Ya mungkin memotivasi subscriber Iya iya. sekolah di Oxford. Intinya ini kok, selama kita mau berjuang nggak susah. Oke. Ya. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di luar negeri atau di Inggris. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.